Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Good Governance dengan dosen pembimbing Ustazah Nurul Budi Murtini, SSI MSI, yang beranggotakan Salsabila Hania dan Adiba Tholib. Pengertian Good Governance. Good governance sebagai kriteria negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan. Bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal. Dan good governance dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Secara konseptual, good dalam bahasa Indonesia yang berarti baik dan governance adalah kepemerintahan. Berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli dalam memahami arti good governance. Yang pertama, menurut Robert Charlick, good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Yang kedua, menurut Bintoro Djokovic, good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agen of change dari suatu masyarakat berkembang atau developing di dalam negara berkembang efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga, menurut Bank Dunia, good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Yang keempat, menurut UNDP, United National Development Planning, good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada 3 pilar good governance yang penting, yaitu kesejahteraan rakyat, proses pengambilan keputusan, tata laksana pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat. Latar belakang good governance. Lahirnya wacana good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan terjadi dalam praktek pemerintah, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah yang bersifat tidak transparan, non-partisipatif, serta sentralisasi menumbuhkan rasa tidak percaya di kalangan masyarakat, bahkan menimbulkan antipati terhadap pihak pemerintah. Masyarakat sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Berbagai ketidakpuasan dan kekecewaan akhirnya melahirkan tuntutan dari masyarakat untuk mengembalikan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang ideal. Sehingga good governance tampil sebagai upaya untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat atas kinerja birokrasi yang telah berlangsung. Prinsip-prinsip dasar good governance. Yang pertama, profesionalitas, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Yang ketiga, transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Yang keempat, pelayanan prima, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana, serta pelayanan yang ramah dan disiplin. Yang kelima, demokrasi dan partisipasi, yaitu mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, efisiensi dan efektivitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian. Lembaga Administrasi Negara merumuskan 9 aspek fundamental dalam good governance yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, partisipasi. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Yang kedua, penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakannya secara konsekuen. Partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Santoso menegaskan bahwa proses mewujudkan cita-cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum. Kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, hukum yang responsif. Yang ketiga, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif. Dan yang keempat, independensi peradilan. Yang ketiga, transparansi. Transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good governance. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli Indonesia telah terjerembab dalam hubungan korupsi yang berkepanjangan dan parah. Untuk itu, pemerintah harus menerapkan transparansi dalam proses kebijakan publik. Menurut Gafar, terdapat 8 aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, yaitu penetapan posisi, jabatan dan kedudukan, kekayaan pejabat publik, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, kesehatan, moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Yang keempat, responsif. Afan menegaskan bahwa pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya. Jangan menunggu mereka menyampaikan keinginannya, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. Yang kelima, konsensus. Prinsip ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan sebagai besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga akan memiliki kekuatan memaksa bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Yang keenam, kesetaraan. Clean and good governance juga harus didukung dengan asas kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara pemerintah di Indonesia, karena kenyataan sosiologis bangsa kita sebagai bangsa yang majemuk, baik etnis, agama, dan budaya. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Konsep efektivitas dalam sektor kegiatan-kegiatan publik memiliki makna ganda, yakni efektivitas dalam pelaksanaan proses-proses pekerjaan, baik oleh pejabat publik maupun partisipasi masyarakat. Dan kedua, efektivitas dalam konteks hasil, yakni mampu memberikan kesejahteraan pada sebesar-besarnya kelompok dan lapisan sosial. Yang kedelapan, akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Secara teoretik, akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal yang memiliki pengertian bahwa setiap pejabat harus mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugasnya terhadap atasan yang lebih tinggi. Dan yang kedua, akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban pemegang jabatan publik pada lembaga yang setara. Yang kesembilan, visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang, tidak sekedar memilih agenda strategis untuk masa yang akan datang. Seseorang yang memiliki jabatan publik atau lembaga profesional lainnya harus memiliki kemampuan menganalisa persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya,
10 prinsip good governance menurut KNKG adalah: yang pertama, akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Yang kedua, pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Yang ketiga, daya tangkap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. Yang keempat, profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Yang keenam, transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi. Yang ketujuh, kesetaraan, yaitu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedelapan, wawasan ke depan, yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategis yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. Yang kesembilan, partisipasi, yaitu mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kesepuluh, penegakan hukum, yaitu mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Governance di Indonesia. Pada awal 2007, Komite Nasional Kebijakan Governance telah menyempurnakan pedoman umum Good Corporate Governance dan merintis pembukaan pedoman Good Public Governance yang pertama di Indonesia dan mungkin bahkan di dunia. Ini merupakan sebuah terobosan dan bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan di Indonesia jika diterapkan dengan konsisten. Pemerintah melalui perangkatnya juga terlihat melakukan banyak pembenahan untuk memperbaiki citra pemerintah dan keseriusannya dalam meningkatkan praktik good public governance melalui pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksanaan Agung, dan kepolisian telah cukup banyak temuan dan kasus yang diangkat ke permukaan dan diterapkan pelaksanaan yang tegas. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara berbagai sumber daya alam negara, sektor swasta, dan masyarakat. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar good governance yaitu akuntabilitas, pengawasan, daya tangkap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, penegakan hukum. Mungkin cuma ini dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.